keistimewaannya datang ke pengajian. Ketika kita keluar dari rumah mempunyai niat ingin mengikuti kajian, maka dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurutut tayamumi ay mala budda minhu fi asyaratun. Syarat-syarat tayamum maksudnya sesuatu yang harus ada ketika kita melaksanakan tayamum, atau sesuatu yang harus ada dalam tayamum. Itu jumlahnya ada 10. Debu mustakmal itu yaitu debu yang sudah dipakai menghilangkan hadas. Contoh ini kain, di sini ada debunya. Kita letakkan telapak tangan kita. Nah, perhatikan ya. Ketika kita angkat, misalkan berjatuhan, kan banyak yang berjatuhan tuh ke bawah ke sini misalkan. Itu belum mustakmal, mau dipakai lagi boleh. Yang berjatuhan tadi. Nah, yang disebut mustakmal itu adalah ketika debu ini kita tempelkan ke wajah, misalkan seperti ini. Nah, ke wajah di sini. Oke. Nah, yang menempel di sini di wajah, yang menempel di wajah ketika berjatuhan, nah maka debu tersebut yang disebut mustakmal. Seluruh pembatalan yang membatalkan wudhu maka membatalkan kepada tayamum, ya. Nah, selain itu tayamum itu ada tambahnya. Ketika kita melihat air maka batal tayamumnya. Tayamum itu tidak bisa dipakai dengan 2 fardu. Jika kita misalkan tayamum ketika zuhur, walaupun tidak batal tayamumnya, tidak boleh waktu asar memakai tayamum yang zuhur. Ketika datang waktu asar harus tayamum lagi. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarrukan bi dzikrihi, bismillahirrahmanirrahim. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Perlu kita ketahui Pak, perlu kita catat, ketika kita menghadiri pengajian, paham ataupun tidak paham terhadap kajian tersebut, keistimewaannya datang ke pengajian. Ketika kita keluar dari rumah mempunyai niat ingin mengikuti kajian, maka dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diwajibkan kepada kita itu thalab ilmu. Ketika kita sudah mengaji, bisa dan tidaknya, diberi paham atau tidaknya, ketika kita sudah belajar, kita tinggal pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat sah tayamum. Ketika kita tayamum, misalkan perkara yang ini tidak ada, maka tidak sah tayamumnya, karena ini syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sihhatit tayamum. Syurutut tayamum ay mala budda minhu fihi asyaratun. Al-awwalu ay yakuna biturabin ay khalisin bijami anwa'ihi hatta ma yudawa bihi wa huwa atinul arbaniyu wal muhraqu minhu walau aswada ma lam yasir ramadan wal batha'u wa huwa ma fi masilil ma'i wasabakhu bi fathil ba'i al milhu alladhi lam yambut ma lam ya'luhu
ayaghlibuhu milhun fajami'u ma yasduqu alaihi ismut turab kafin min ayyi mahallin. Pasal ini akan menjelaskan syarat-syarat sahnya tayamum. Surutut tayamumi ay mala budda minhu fi asyaratun. Syarat-syarat tayamum maksudnya sesuatu yang harus ada ketika kita melaksanakan tayamum, atau sesuatu yang harus ada dalam tayamum itu jumlahnya ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin. Yang pertama, ketika kita bertayamum syaratnya harus memakai debu khalisin yang bersih bijami'i anwa'ihi hatta ma yudawi bihi wa huwa atinul armani. Debu di sini debu yang digunakan untuk misalkan debu yang digunakan untuk pengobatan sekalipun ya. Debu yang digunakan untuk pengobatan sekalipun, yaitu lumpur Armani di sini. Ada dicontohkan lumpur Armani yang panas, meskipun debunya misalkan berwarna hitam. Misalkan ada debu bawaan angin, kita angkat telapak tangan kita, misal. Nah, debu tersebut menempel di tangan, walaupun debu itu berwarna hitam. Misal, jika kita usapkan ke wajah kita jadi hitam karena debunya. Jika itu suci, maka boleh saja. Boleh. Macam-macam debunya. Ada debu di sini yang disebut batha'u. Batha'u itu yaitu debu yang berada di tempat aliran air. Misalkan peralon, kan di dalamnya itu suka ada lumutnya ya. Lumut tersebut misalkan kering menjadi debu, maka ketika dipakai tayamum itu sah hukumnya. Intinya semua debu yang disebut dengan debu maka sudah mencukupi dalam tayamum, dari manapun debu itu berasal. Bahkan di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ay malin ukhida walau min dhahri kalbin idza lam yu'lam tanajjusut turabil ma'khudh minhu. Walaupun debu tersebut dari punggung anjing, dengan catatan idza lam ya'lam tanajjusut turab. Ketika misalkan orang tersebut tidak tahu kalau misalkan debu tersebut dari punggung anjing. Ketika orang tersebut tidak tahu kalau misalkan debu tersebut najis. Tapi kalau misalkan kita sudah melihat ada anjing lewat misalkan, terus goyang-goyang badannya timbul debu, gitu kan, sengaja karena gak ada air misalkan, debunya misalkan berterbangan, gitu kan, kita gerakan tangan kita, nah itu tidak boleh karena kita sudah tahu, sudah terlihat debu itu dari anjing. Wasani ayyakuna at-turabu tahiran liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban turaban tahiran. Yang nomor kedua syarat tayamum itu at-turabu tahiran, yaitu debu yang suci. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban. Karena di dalam Al-Qur'an firman Allah fatayammamu, maka bertayamumlah kalian semua sa'idan thayyiban, menggunakan debu thayyiban yang suci, turaban tahira, yaitu menggunakan debu yang suci. Itu firman Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi debunya tidak boleh memakai debu yang najis. Wasalithu alla yakuna musta'malan ay fi raf'il hadasi wa mithluhu al musta'malu fi izalatin najasatil mughallazati fa in kana fi sabi'ati kana tahiran faqat. Yang nomor ketiga syarat sah tayamum itu adalah debunya tidak boleh debu yang sudah mustakmal. Arti mustakmal itu debunya bekas dipakai menghilangkan najis.
atau bekas tayamum juga misalkan, atau bekas mandi wajib, intinya debunya debu bekas. Walawal musta'malu minhu fi rafil hadasi ma baqiya bi udwin mamsuhin ba'da mas'ihi aw tanathar minhu halatat tayammum ba'da mashil udwi. Amma tanatharu wa lam yamsal udwa bal laqa ma la saqul udwa falaysa bi musta'malin kal baqi bil ardi. Jadi yang disebut debu mustakmal itu ya, yaitu debu yang sudah dipakai menghilangkan hadas atau yang masih ada di anggota tubuh setelah anggota tubuh tersebut diusap. Contoh seperti ini gambarnya, harus ambil praktek. Contoh ini kain, di sini ada debunya, kita letakkan telapak tangan kita. Nah, perhatikan ya, ketika kita angkat, misalkan berjatuhan, kan banyak yang berjatuhan tuh ke bawah ke sini misalkan. Itu belum mustakmal, mau dipakai lagi boleh yang berjatuhan tadi. Nah, yang disebut mustakmal itu adalah ketika debu ini kita tempelkan ke wajah, misalkan seperti ini. Nah, ke wajah sini. Oke. Nah, yang menempel di sini di wajah, yang menempel di wajah ketika berjatuhan, nah maka debu tersebut yang disebut mustakmal. Ini kan berarti kan sudah menghilangkan hadas yang ada di wajah. Nah, ketika yang ada di wajah ini jatuh ke bawah, maka itu yang disebut debu mustakmal. Seperti itu. Atau seperti ini misal, contoh di tangan, prakteknya kan seperti ini, seperti ini, kita letakkan ujung jari di sini, kita tarik, putar, sini, tarik, praktek tayamum ya. Lalu, nah berarti debu-debu yang ada di tangan, nah ketika jatuh, nah jika jatuh misalkan jatuh ke kain atau jatuh ke tempat, maka itu disebut debu mustakmal, tidak boleh dipakai lagi, tidak boleh. Adapun debu yang rontok ya dan belum mengenai anggota tubuh yang hendak diusap, melainkan debu tersebut menempel pada sesuatu yang bertemu dengan anggota tubuh tersebut seperti kain ya tadi, maka tadi disebut sebagai debu mustakmal, seperti sisa debu yang ada di tanah ya, seperti gambarnya tadi, bukan debu yang berjatuhan, bukan debu yang berjatuhan di tangan kita ketika kita menempelkan tangan kita ke debu tersebut tidak disebut debu mustakmal. Walau rafa'a ihda yadaihi anil ukhra qabla isti'abiha thumma arada ayyu'idaha lil isti'abi jaza fil asah. Adapun seseorang mengangkat salah satu tangannya, misalkan tangan sebelah kanan ya, dari tangan yang diusap yang sebelah kiri, sebelum meratakan debu pada tangan yang ada di sebelah kiri, kemudian ia kembali mengusapnya di tangan sebelah kiri dengan tangan yang sebelah kanan tadi, karena untuk meratakan, maka menurut pendapat kaul asah diperbolehkan, karena debu yang mustakmalnya berada di tangan yang sedang diusap. Contoh di tangan sebelah kiri, gambarnya seperti ini Pak, supaya cepat paham, karena jika hanya penjelasan lafaz mungkin sulit dipahami. Jadi contoh gambar seperti ini, misalkan ketika kita mau mengusap tangan ini supaya tidak menjadi mustakmal debunya, contoh dan ada debu di sini, misal masih ada yang belum kuusap nih misalkan. Nah, ketika kita mau mengusap lagi, apakah harus menekankan tangan ini ke tanah yang baru atau tetap menggunakan tanah yang masih ada di sini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika misalkan kita sudah beres, apakah sisa tanah yang ada di sini masih sudah disebut mustakmal atau belum? Apakah tanah yang ada di sini sudah disebut tanah yang sudah dipakai atau belum?
Nah, maka kata qaul ashah boleh hukumnya ketika kita misalkan mengangkat salah satu tangan dari dua tangan ketika melaksanakan tayamum, tujuannya untuk meratakan, karena tadinya belum rata, maka silahkan tanah yang ada di sini yang tadi sudah kita usapkan di tangan ini silahkan kita usapkan lagi, karena ini belum disebut mustakmal. Karena yang disebut mustakmal tanah yang sudah ada di sini. Yang disebut tanah mustakmal itu tanah yang sudah ada di tangan kanan. Yang ada di tangan sebelah sini itu belum mustakmal. Begini, misal. Nah, yang ini belum misalkan nih, belum kau usah. Maka nggak apa-apa, jangan begini lagi, langsung aja kita begini. Itu. Ini karena tanah yang ada di sini tidak disebut tanah mustakmal. Begitu juga ya, apabila angin menghembus debu, kemudian debu tersebut mengenai wajah seseorang, masih berbicara mustakmal, lalu ia mengusap debu yang ada di wajahnya itu dengan kain, misal. Contoh, misalkan kita mau sholat duhur, keadaan gak ada air, sulit air, misal. Kita keluar rumah, tetapi kita belum niat tayamum nih. Keluar rumah ada debu, debu itu misalkan mengenai wajah kita dan wajah kita dipenuhi dengan debu. Nah, maka boleh hukumnya kepada kita mengusap wajah kita dengan kain. Otomatis debunya kan nempel di kain. Debu tersebut masih suci, belum disebut debu mustakmal. Arti mustakmal itu debu yang sudah dipakai. Arti mustakmal itu debu yang sudah dipakai menghilangkan najis. Itu, atau menghilangkan hadas. Ketika misalkan debu tersebut sudah kita usap memakai kain, nah kan berarti nempel di kain, silahkan boleh dipakai untuk bertayamum. Ketika debu tersebut yang sudah ada di kain kita usapkan ke wajah kita, maka sah tayamum. Nah, dari sini diketahui bahwa andai satu orang ya atau beberapa orang bertayamum dengan debu sedikit ya, dengan debu sedikit yang ada di satu kain, maka hukumnya boleh, asal jangan mustakmal. Itu karena ketika bertayamum sebetulnya tidak perlu misalkan debu itu banyak nempel di seluruh wajah, nggak perlu. Nah, sebagaimana diperbolehkannya wudhu di satu kolam dengan orang banyak, seperti itu. Begitu juga tayamum, diperbolehkan bertayamum memakai debu yang sedikit di satu tempat, asal dengan catatan debu tersebut tidak mustakmal. Yang nomor keempat, warabi'u alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu kaza'faranin wa nuratin minal mukhalitati wa in qalla dzalika al khalid liman'ihi wusulat turab ilal udwi likasafatihi wal katsir ma yura wal qalil ma la yadhharu walau ikhtalato at-turabu bima'in mustakmalin wa jafa jazalahu at-tayamumu bihi. Yang nomor keempat, debu tersebut tidak boleh dicampuri oleh sesuatu. Di sini dicontohkan debu tersebut tidak boleh tercampur oleh minyak za'faron misalkan. Tidak boleh tercampur dengan semen, tidak boleh tercampur dengan perkara-perkara yang lain di sini seperti minyak za'faron. Wa in khalla zalikal khalid, walaupun ya tercampurnya sedikit ya. Benda padat ya. Yang padat mencampuri meskipun hanya sedikit, karena dapat mencegah debu dari mengenai anggota tubuh yang diusap. Sebab tebalnya benda yang mencampuri tersebut. Ukuran tercampurnya di sini Al-Hisni berkata, banyaknya mukhalid atau banyaknya yang tercampur adalah sekiranya mukhalid tersebut dapat terlihat.
ukuran banyaknya tercampur, contoh misalkan debu berwarna kuning, ketika tercampur dengan tepung terigu, nah debu tersebut misalkan ada putihnya, maka berarti itu hukumnya tercampurnya banyak. Nah, patokan sedikitnya di sini, patokan sedikitnya adalah sekiranya mukholid tidak terlihat. Contoh misalkan seperti ini, kita mengumpulkan debu di sini, nggak sengaja angin kencang. Angin kencang misalkan dekat debu yang kita kumpulkan, misalkan di situ misalkan ada semen tersebut terbawa angin tuh sampai mencampuri debu yang mau dipakai untuk bertayamum, sampai mencampuri debu untuk dipakai bertayamum tersebut. Nah, maka debu tersebut jika memang sudah benar tercampur dengan semen tersebut atau dengan tepung terigu tersebut atau dengan minyak zafaran, maka debu tersebut tidak diperbolehkan dipakai untuk bertayamum. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada debu yang tercampur dengan air mustakmal? Terus lama kelamaan debu tersebut yang tadinya tercampur dengan air mustakmal misalkan kering lagi, jadi debu kembali. Nah, bagaimana status hukum debu tersebut? Apakah boleh dipakai tayamum atau tidak? Karena debu tersebut sudah tercampur air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas wudhu, ya, atau air yang bekas menghilangkan hadas. Air mustakmal itu hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Silahkan mau dipakai cuci piring, silahkan. Mau dipakai masak pun silahkan. Cuman tidak bisa dipakai berwudu dan tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Namanya air mustakmal. Nah, di sini kata Syekh Nawawi Al-Albani, walau ikhtalato at-turab bima'in mustakmalin wajaffa jaza lahu tayammum bih. Walau ikhtalato, apabila ada debu tercampur oleh air mustakmal, air yang bekas wudhu misalkan, ya, atau air yang bekas mandi wajib misalkan, mencampuri tanah yang suci atau mencampuri debu yang suci. Ketika debu tersebut yang tadinya basah sampai sampai misalkan kering lagi, sampai kering kembali, ya, maka debunya diperbolehkan untuk dipakai tayamum. Karena air mustakmal tersebut tidak bisa menghilangkan kesucian tanah atau debu yang tadinya suci. Karena ini sudah kering lagi. Silahkan sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum dilanjut. Yang mau saya tanyakan itu kalau tanahnya itu pasir, itu kan pasir. Nah, itu bisa dipakai nggak itu debunya? Apa istilahnya, pasir itu ada debunya nggak kira-kira itu untuk bertayamum? Kalau tanah pasir, Pasir. Oh. itu aja. Pertanyaannya, kalau misalkan tangan kita terkena pasir gitu. Tanahnya dari pasir. Oh. Nah, dari pasir itu bisa mengandung debu nggak tuh buat untuk bertayamum? Pasir ya. Iya, dari pasir, buat, bukan tanah liat, tanah biasa ya, tanah pasir yang buat bangunan gitu. Ya, betul gitu. Jika misalkan kita mau bertayamum, terus misalkan ada debu tapi bukan dari tanah, melainkan dari pasir, bukan pasir bangunan, tapi pasir itu mengandung debu. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh saja jika sudah terjamin suci.
Tetapi faktanya pasir itu jarang mengandung debu dikarenakan pasir itu tercampur dengan basah. Nah, pasir buat bangunan, kecuali abu batu. Kan ada abu batu. Abu batu itu jadi batu yang digiling menjadi pasir. Biasanya buat bikin pondasi. Nah, itu mah mengandung debu. Tapi kalau pasir-pasir yang dapat nyedot dari air, yang buat bangunan itu kebanyakan bahkan datangnya basah. Kecuali misalkan mungkin pasir tersebut sudah lama terkena terik matahari ya, terkena terik matahari dan mengandung debu. Nah, maka silahkan saja. Tapi kita harus memperhatikannya. Siapa tahu di pasir tersebut banyak darah kucing, hati-hati. Jadi intinya harus steril. Nah, di sini kan diperbolehkan kita bertayamum memakai debu yang debu tersebut menempel di batu. Menempel di batu. Atau misalkan ya di dinding yang ada debunya misalkan. Dindingnya ada debunya, syarat dindingnya ada debunya. Cuman kadang-kadang saya melihat orang ya memang tujuannya bagus, tidak ingin meninggalkan sholat. Kadang-kadang ada orang yang berkendara gitu, atau yang sedang di kendaraan, intinya ingin sholat lihurmatil waktu, ingin sholat menghormati waktu. Kadang-kadang ya, di kereta begini gitu. Tahu ada debunya, tahu enggak, karena syaratnya harus ada debunya itu. Gitu kan? Karena di pinggir kereta begini ininya tayamum mungkin. Jadi silahkan saja, tapi syarat ada debunya enggak. Gitu. Jadi syaratnya harus ada debunya. Karena debu itu salah satu syarat. Kalau cuma hanya gerak begini ditempelin misalkan ke dinding kereta atau ke kaca kereta, kalau nggak ada debunya ya nggak bisa. Kalau nggak ada debunya nggak bisa. Makanya para ulama memberikan rukhsah tentang sholat itu ada sholat di jamak qashar, ada jamak takdim, asar ditarik ke zuhur, ada jamak takhir, zuhur ditarik ke asar, gitu. Atau isya ditarik ke maghrib, atau maghrib diakhirkan ke isya. Yang tidak bisa itu hanya subuh. Karena mohon maaf, ketika kita sholat di kendaraan misalkan, itu sholatnya hanya sholat lihurmatil waktu. Ketika kita sholat harus menghadap kiblat, itu kecuali sholat sunnah atau sholat li syiddatil khawf, misalkan ketika kita berperang, atau sholat sunnah. Silakan sholat sunnah kita tidak menghadap kiblat, silakan, boleh jika sedang bermusafir. Kalau kita sedang bermusafir, sedang bepergian berjalan, sudah biasa sholat duha misalkan, ya boleh. Kalau kita sedang musafir, sholat duha sambil jalan. Ketika baca Fatihah kita jalan sambil berdiri. Gitu. Ketika tasyahud sambil berjalan. Tetapi ketika kita ruku, sujud, berhenti. Nah, adapun sholat fardu itu dianjurkan, diharuskan, diwajibkan menghadap kiblat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita datang waktu sholat, kita sedang dalam kereta atau dalam kendaraan, wajib sholat wajib, silahkan. Haruskah menghadap kiblat? Karena surut nggak apa-apa kalau menghadap kiblat, karena ini sholat dihormati waktu. Ketika nyampe tujuan, sholatnya kembali lagi. Tuh, itu namanya sholatnya sholat dihormati waktu. Jadi ketika mau bepergian, jika misalkan jaraknya melebihi 80 kilo, 88 kalau nggak salah, 88 kilo kalau nggak salah, itu jaraknya, maka silahkan dijamak. Ini umpama Pak Ustadz di suatu kampung ada kekeringan nggak ada air lah istilahnya. Terus kita tahyamum dalam keadaan junub, bisa nggak kita jadi imamnya dalam sholat? Dalam keadaan junub. Nah, junub ya.
Junub, iya. Junubnya udah selesai. Udah selesai gitu, junubnya udah selesai. Boleh nggak Dia kita bertayamum. bertayamum? Bisa nggak kita mengimami sholat gitu? Nah, jika misalkan di kampung kita tidak ada air, dalam kita keadaan punya hadas junub, maka silahkan mandi wajibnya dengan cara bertayamum. Nah, prakteknya seperti apa? Prakteknya sama seperti tadi, gak usah debunya digayungin ke badan, enggak. Jadi prakteknya seperti itu, prakteknya seperti itu, sama seperti ini, seperti ini, prakteknya sama. Lihat tangan, kita niat hadus junub. Jadi Ya, nggak harus ya. dibersihkan dulu kemarin. Nggak harus dibersihkan dulu. Oh enggak. Nah, ini kan karena daruratnya, ibadah darurat tidak ada air, tidak ada air. Nah, tetapi jika misalkan kita mau membersihkannya, silahkan dengan jadi alat-alat yang khosanin, yang kasap. Alat yang khosanin yang kasap, silahkan. Supaya lebih ini. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika misalkan kita bertayamum, misalkan kita mau langsung sholat, kan tadi kan tayamumnya tayamum bukan wudhu, tetapi ini tayamumnya karena tayamum punya hadas besar, tayamum karena hadas besar. Nah, jika mau kita misalkan mau langsung melaksanakan sholat, itu bisa saja asal dengan syarat ketika kita tayamum tidak ada yang membatalkan tayamum tersebut. Jangankan hadas kecil, hadas besar juga hilang. Itu kan mandi wajib hadas besar, wudhu hadas kecil. Begitupun ketika kita mandi wajib, Pak. Boleh enggak orang yang habis mandi wajib enggak wudhu langsung sholat? Boleh, dengan catatan sesudah mandi tidak ada pembatalan wudhu. Contoh, habis mandi kita enggak pegang kemaluan kita lagi, atau habis mandi wajib kita enggak kentut, atau misalkan habis mandi wajib kita enggak pegang istri kita. Kenapa? Karena hadas kecilnya sudah hilang. Hadas kecil, hadas besar juga hilang, sama hadas kecilnya juga sama hilang. Syaratnya, jika memang tidak ada pembatalan tayamum. Seluruh pembatalan yang membatalkan wudhu maka membatalkan kepada tayamum. Ya. Nah, selain itu tayamum itu ada tambahnya. Ketika kita melihat air maka batal tayamumnya. Contoh misalkan kita tayamum sekarang, udah beres tayamumnya, mau sholat berhujan, batal tayamumnya, belum melaksanakan sholat. Atau misalkan kita beres tayamum, pas kita mau ke masjid ternyata ada air, nah, maka batal tayamumnya. Pendapat kaul yang lebih kuat, kita tayamum lagi, jadi dengan niatan liistibahati sholati. Karena tayamum itu tidak boleh itu jika misalkan ulama yang berpendapat dianjurkan untuk bertayamum lagi dengan mengambil dalil karena tayamum itu tidak bisa dipakai dengan dua fardu, mengambilnya ke situ. Karena jika kita misalkan tayamum ketika zuhur, walaupun tidak batal tayamumnya, tidak boleh waktu asar memakai tayamum yang zuhur. Ketika datang waktu asar harus tayamum lagi. Seperti itu ya. Ntar ke depan ada penjelasan niat-niatnya. Niat tayamum. Alhamdulillah sudah bisa. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat khusus dari pribadi saya, umumnya untuk para jamaah sekalian. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.